Stop buang-buang waktu. Kalau kamu masih ngerasa bikin konten itu ribet, yang mesti gonta-ganti tab lah, ide konten atau skripnya yang lupa disimpan di mana, atau keribetan lainnya, aku paham, karena aku juga pernah ngalamin itu. Makanya, aku nyoba banyak hal, sampai akhirnya aku nemuin satu workflow simple, tapi lengkap, yang wajib kamu coba. Percaya atau enggak, semua yang kamu butuhin sebagai kreator udah ada di sini. Mulai dari gimana cara nyari ide, ngatur konten berdasarkan prioritas dan tren, sampai gimana cara kamu ngatur semua campaigns atau project dan semua sumber daya konten. Semuanya standby di satu dashboard. Dan ya, aku bikin sistem ini di Notion. Ini dia namanya Creator Hub. Oke, jadi apa itu Creator Hub? Singkatnya, ini bukan cuma content planner biasa, ini kayak markas besar kamu sebagai kreator, yang dirancang biar kamu bisa kerja lebih sistematis tanpa pusing. Template ini dibangun dengan formula kreator, capture, ranking, earning, assemble, timing, optimize, repurpose. Formula ini adalah konsep dasar yang digunakan untuk membangun template ini. Di dashboard utama ini ada blok navigasi yang akan mengarahkanmu ke berbagai tempat penting di template ini. Di bawah navigasi ada dua menu yang cukup penting. Di sebelah kiri ada papan notifikasi yang ngasih tahu kamu ada berapa banyak konten yang harus dikerjakan atau dibuat hari ini, ada berapa banyak konten yang harus dikerjakan atau dibuat besok, konten yang harus dibuat minggu ini, atau project-project atau campaign yang sedang berjalan akan ditulis di sini ada berapa banyak, dan juga bakal ngasih tahu kamu ada berapa tugas yang terlambat. Terus ada juga tombol untuk menambahkan ide baru, tombol untuk menambahkan tools atau alat baru. Di sebelah kanan ada account dan channel. Ini untuk mencatat akun dan juga channel atau platform media yang kamu miliki. Misal di sini ada akun personal dan juga akun bisnis. Di akun personal ini ada channelnya atau platform media sosialnya ada YouTube dan juga Instagram. Di bisnis ada TikTok dan juga Facebook. Ini misal ingin menambahkan channel baru di akun personal, kita tinggal klik add new channel. Misal kita tambahkan TikTok di sini, akun name kita ganti, misalkan kita tulis personal, atau kamu juga bisa ganti dengan nama akun TikTokmu. Terus bagian akun sini kita pilih akun personal. Oke, ya sudah, kita tutup. Kalau kita klik akun personal ini, nah di sini akan muncul channel-channel yang ada di akun personal. Ini untuk mengganti foto profilnya, kamu bisa klik di sini, terus kamu bisa ganti. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, untuk menjaga konsistensimu dalam membuat konten, kamu bisa mengatur jadwal posting kontenmu. Dengan cara di bagian schedule ini kamu buka. Nah, di sini akan muncul jadwal dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Kamu bisa mengatur jadwal postingan kontenmu apa setiap hari. Misalkan setiap hari jam 9 kamu akan posting di TikTok ini, kemudian hari Selasa di Instagram, dan seterusnya. Atau kamu mau mengatur 2 kali posting dalam seminggu, misalkan di jam ini, jam 4 hari Senin kamu akan posting YouTube, kemudian di hari Jumat kamu akan posting YouTube. Jadi kamu bisa mengatur schedule atau jadwalmu untuk menjaga supaya kamu tetap konsisten. Kalau tidak diperlukan, kamu bisa tutup area ini. Selanjutnya ada area kalender konten. Nah, ini adalah area kalender konten, tempat kamu untuk mengatur semua konten-kontenmu. Caranya kamu tinggal pilih tanggalnya, misal hari ini tanggal 21
Oktober, kamu tinggal pilih tanggal ini, terus tambahkan di icon plus ini, kamu klik tambah, kamu bisa tulis kontennya, misalkan konten 1. Nah, akan ada di sini. Atau kalau kamu belum tahu kapan kontennya akan di-publish, kamu bisa add new content di sini, klik di sini add new content. Konten 2. Nah, kamu bisa kosongkan dulu tanggal publishnya kalau kamu belum tahu. Maka konten 2 tadi nggak akan muncul di sini karena belum ada tanggal publishnya. Dia akan muncul di bagian undetermined di sini. Nah, di sini akan muncul konten 2 yang belum ada tanggal publishnya. Oke. Sebagai konten kreator, kadang kita juga punya agenda atau pekerjaan khusus yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya ngerjain campaign buat klien atau launching produkku sendiri. Nah, disinilah kamu bisa mengaturnya di bagian project atau campaign ini. Kamu bisa klik add new campaign untuk membuat campaign baru. Misalnya di sini sudah ada nih, contohnya ada project launch. Ini misalnya kita taruh di sini. Nah, ini projectnya belum dimulai. Misal kita akan buat project atau campaign baru, kita pilih add new campaign di sini. Kita misalkan mau meluncurkan produk baru, misalkan produk baru. Kita pilih ini template product launch di sini. Terus kita perbesar. Nah, maka secara otomatis bakal muncul berbagai hal yang kamu perlukan atau prosedur-prosedur yang kamu butuhkan untuk project barumu ini. Di sini ada summarize. Kita bisa perbesar bagian ini. Terus ada to-do list yang harus dilakukan apa aja, timeline atau milestone-nya, strategi dan channelnya. Kamu bisa atur di sini. Ada konten tipe seperti apa untuk mempromosikan atau yang terkait dengan project barumu ini, atau budgetnya bagaimana, kamu bisa atur di sini. Terus kontennya apa aja yang diperlukan, KPI-nya, evaluasi, dan audience feedback. Kamu bisa mengaturnya. Ini akan secara otomatis muncul. Oke, kita kembali ke home. Nah, template ini dibuat untuk siapapun yang baru mulai bikin konten atau yang udah mulai ngonten tapi belum bisa konsisten karena nggak punya sistem kerja yang rapi. Semuanya bisa diatur di sini secara lengkap dan terperinci. Selanjutnya, aku bakal jelasin gimana formula kreator benar-benar bekerja di sini. Yang pertama ada capture. Sering dapat ide di tengah malam atau pas lagi mandi atau pas lagi aktivitas lainnya. Ingat, setiap ide yang kamu dapatkan adalah sesuatu yang berharga. Tapi nggak semua ide yang muncul itu bisa jadi konten. Jadi, daripada langsung memasukkan ide yang kamu dapat itu di bagian konten kalender, di sini. Daripada langsung masukin idenya di sini, padahal kita belum tahu idenya bakal kepake atau enggak, kamu bisa pergi ke bagian ini. Di sini ada add new idea. Kamu bisa tulis ide-idemu di sini. Misal kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul papan untuk ide baru. Misal kita akan tulis sampel idea 1. Kamu bisa menulis referensinya atau URL-nya di sini atau konten terkaitnya di sini. Misalkan ide ini untuk akun personalmu. Atau selanjutnya kamu bisa tambahkan gambar. Misalkan idemu ini terkait gambar tertentu, kamu bisa tambahkan di sini. Atau penjelasan lebih rinci tentang idemu, kamu bisa tambahkan di sini.
untuk menyimpannya terlebih dahulu. Ada beberapa kreator yang memilih hari tertentu untuk mengumpulkan ide konten sebanyak-banyaknya untuk dieksekusi di minggu depan. Di template ini itu juga bisa dilakukan. Kamu tinggal pilih optimize, terus pilih halaman ide galeri. Nah, di sini di bagian ini bagian yang lebih bersih, lebih kosong, jadi kamu bisa leluasa untuk menuliskan idemu. Misal kita mau menambahkan ide, kamu bisa tambahkan dengan klik new page di sini atau add new idea di sini. Nah, misal dalam sehari ini kamu bisa ngumpulin sekitar 20 ide seperti ini. Dari 20 ide ini mungkin tidak semuanya bisa diubah menjadi konten. Ada beberapa ide-ide saja yang bisa jadi konten misalnya. Misal sampel ide satu ini bisa jadi konten, kita pilih mark as konten ini untuk mengubahnya jadi konten. Kita klik ini. Nah, sekarang dia akan berubah jadi konten. Kita tinggal pilih tipenya seperti apa dan tanggal publish-nya kapan. Seperti itu. Misal sampel ide 2 juga jadi konten dan seterusnya. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah sampel ide tadi berubah jadi konten, kita tinggal pergi ke menu area ini, lalu pilih konten galeri. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ada sampel ide 1, 2, 3, sampai 4 tadi masuk ke area konten. Sangat menyenangkan kalau kamu punya banyak ide atau materi untuk kontenmu. Tapi gimana kalau waktu yang kamu punya untuk memproduksinya terbatas? Nah, disinilah fitur auto rank bakalan bekerja. Kamu bisa pergi ke konten kalender, lalu pilih auto rank. Nah, tampilannya seperti ini. Fitur ini bakal ngebantu kamu untuk ngambil momentum dalam membuat konten. Dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, volume pencarian, dan kompetisi terkait topik yang kamu bahas, maka secara otomatis kontenmu akan diurutkan berdasarkan peringkatnya. Misal, topik konten dengan ketetapan waktu trending atau tren, volume pencarian yang tinggi, serta kompetisi yang masih rendah, maka konten tersebut akan ada di ranking paling atas, akan ada di peringkat atas, di baris atas ini. Dengan begini, kamu bakal lebih peka sama konten yang mau kamu buat, dan kamu punya prioritas konten mana yang sebaiknya kamu eksekusi terlebih dahulu, supaya masih bisa mendapatkan momentum trennya. Oke, sekarang bagian yang paling disukai, yaitu duit. Kreator harus bisa monetize. Salah satu tujuan kita membuat konten adalah untuk bisa mendapatkan penghasilan, ya dong? Tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, kayak kerjasama dengan sponsor atau sponsorship, membuat produk sendiri dan menjualnya, atau menghasilkan uang dengan mempromosikan produk orang lain lewat afiliasi. Semuanya bisa kamu atur di blok monetize ini. Tinggal klik segitiga di sini, kamu bisa menambahkan sponsor atau cari calon klien, menambahkan produk baru di sini, kemudian menambahkan afiliasi baru di sini. Semuanya bisa kamu atur. Dengan begitu kamu bisa lebih mudah untuk melacaknya di kemudian hari. Misal kamu ingin menambahkan produk baru, kamu bisa pilih new product di sini, klik di sini. Nah, akan muncul pop-up seperti ini, kamu bisa perbesar. Nah, terus kamu bisa pilih apakah produknya digital produk atau physical produk, produk digital atau produk fisik. Misal kita mau buat produk digital, klik produk digital, maka secara otomatis akan muncul alur kerja untuk memproduksi produk kita. Di sini sudah ada pre-production, production, dan post-production. Kita klik, nah di sini sudah muncul alur kerjanya, bahkan
ada checklistnya di sini, kita klik di sini. Ada ide dan riset, ada outline misalnya. Terus di production ada alur kerjanya, kamu bisa ikuti saja. Di post production juga sama. Nanti bisa di checklist, kalau udah selesai di checklist. Terus ada feedback audiens juga. Misal kita mau tambahkan di sini produknya adalah ebook seperti itu. Nanti kamu tinggal mengikuti alur kerjanya. Sekarang kita ke proses eksekusi. Gimana caranya ide tadi yang sudah kita pilih-pilih tadi diubah menjadi konten yang beneran. Kita pergi ke konten kalender di sini. Terus dari konten kalender ini kita pilih, misalnya kita mau eksekusi sampel ide 1 yang ini. Kita klik di sini, kita perbesar. Di sini ada banyak tipe-tipe konten, mulai dari YouTube, ada Instagram, TikTok, Facebook, bahkan LinkedIn juga ada. Misal sampel ide ini adalah video panjang, maka kita pilih yang ada icon YouTube-nya ini dan pilih long ini. Akan muncul alur kerjanya seperti ini. Ada brief, ada outline, ada hook, ada script, visual shortlist, video metadata, misalnya judulnya, deskripsinya, tagnya, dan lain-lain kamu bisa isi. Di brief kamu bisa tulis kontennya mau seperti apa, kemudian outline-nya bagaimana, hook-nya seperti apa. Kalau kamu merasa kesulitan buat bikin script, di sini udah disiapin prompt AI, tinggal klik prompt di sini. Nah, sudah disiapkan prompt AI yang bisa kamu pakai untuk membuat script. Kamu tinggal edit-edit sedikit, terus kamu tinggal pakai di ChatGPT atau Gemini atau lainnya. Oke, dengan begitu kamu bisa lebih mudah untuk menghasilkan konten. Konten-konten baru yang kita tambahkan tadi belum muncul di kalender sini. Ini masih kosong karena konten-konten tadi belum kita isi tanggal publish-nya. Kita bisa geser ke tampilan undetermined di sini untuk mengisi tanggal publish-nya, atau bisa juga ke auto rank untuk mengisi tanggal publish-nya jika kamu ingin mengisinya sesuai urutan rank-nya di sini ya. Misal ini kita isi besok, ini 2 hari lagi, ini di sini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian kalender. Nah, sudah muncul konten-kontennya di sini. Kita juga bisa menggeser-gesernya. Misal konten ini kita geser di sini, konten ini kita geser di sini, yang ini di sini. Sesuaikan juga, misal kamu punya jadwal schedule konten di sini, misal berapa kali dalam seminggu dan lain-lain. Bikin konten, upload, terus ditinggal gitu aja kayaknya bukan langkah yang tepat deh. Untuk mengembangkan audiens dan meningkatkan performa konten atau akun media sosialmu, kamu perlu melakukan optimasi dan analisis kontenmu. Pergi ke menu optimize di sini, lalu pilih halaman analitik. Nah, di sini bakal muncul konten-konten yang sudah kamu upload, tapi kamu belum mencatat bagaimana performanya. Nah, di sini adalah tempatmu untuk menuliskan performa kontenmu tadi. Dalam template ini, performanya ditentukan berdasarkan jumlah view. Nah, bisa dilihat di sini ada viral, high, medium, low. Kamu juga bisa mengaturnya, angka-angkanya seperti apa. Kamu juga bisa pilih. Misal di sini performanya kita tentukan seperti ini. Untuk tampilan undetermined di sini, kalau kamu sudah tentukan performanya, maka otomatis dia akan menghilang dari tampilan ini. Nah, begitu. Ini juga akan hilang dan seterusnya.
Kalau kita geser ada tampilan auto rank performance. Di sini konten-konten akan diurutkan performanya dari yang tinggi ke yang rendah dan juga diurutkan bagaimana ranknya tadi. Untuk meningkatkan kualitas yang kita miliki, mendengarkan masukan dari audiens merupakan langkah yang baik. Di menu optimize, kita bisa pilih audience feedback. Di sini kamu bisa menambahkan berbagai masukan audiens untuk kamu tinjau ulang atau sebagai bahan refleksi diri. Ada feedback berdasarkan tipe, misal suggestion, topic request, dan lain-lain. Ada juga berdasarkan produk, misalnya ebook ini feedbacknya seperti ini, atau berdasarkan konten kita yang ini ada sarannya seperti ini, atau project kita dan lain-lain. Ini adalah kalau di bawahnya ini adalah respon kita. Misal di feedback ini respon kita seperti ini dan lain-lain. Feedback audiens juga perlu kita perhatikan karena kreator yang awet adalah yang mau tumbuh dan berkembang bersama audiensnya. Setelah melakukan analitik dan evaluasi, kamu akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan baru. Salah satunya adalah konten seperti apa yang diminati audiens atau memiliki banyak view. Untuk melihatnya, kamu bisa pergi ke bagian optimize, pilih analitik. Selanjutnya, kamu bisa lihat di bagian bawah konten performance ini ada repurpose. Kamu bisa lihat dalam tampilan auto rank performance di channel Instagram personalmu, konten seperti apa yang memiliki performa paling baik. Misal di sini adalah konten sampel ide 18 dengan topiknya adalah berita AI terbaru. Misalnya di sini formatnya adalah carousel, dan kalau dilihat di sini format carousel ada di performa paling atas. Kemudian kalau di YouTube di sini yang paling tinggi adalah topik cara otomatisasi pekerjaan dengan AI. Masih sama-sama bahas tentang AI ya. Jadi kamu bisa repurpose di sini. Kamu tinggal klik halaman baru di sini. Otomatis akan muncul angka 1 di sini. Terus misalnya kita pilih ini adalah konten sampel ide 18 ya. Kita pilih di sini konten ide 18. Topik utamanya adalah atau ide utamanya adalah update AI misalnya. Update AI. Hooknya seperti apa kamu bisa isi. Terus style editingnya di sini adalah carousel. Nah, selanjutnya tadi di YouTube sama masih membahas tentang AI. Ini kita ganti angka 2. Kontennya cara otomatisasi pekerjaan dengan AI. Topik utama atau ide utamanya masih sama tentang AI. Hooknya bisa kamu isi, misal bla bla bla. Formatnya adalah long video dengan style desainnya bisa kamu tulis seperti apa. Nah, setelah kamu punya catatan ini, kamu bisa tahu topik seperti apa, hook seperti apa, atau style desain seperti apa yang berkinerja baik di akun media sosialmu. Selanjutnya, tugasmu adalah mendaur ulang topik-topik ini menjadi konten-konten baru, mungkin dengan angle berbeda atau tipe konten yang berbeda, tapi topik atau hooknya masih mirip-mirip atau yang lainnya. Dengan begitu, kamu punya potensi untuk mengulang keberhasilan yang sama dari konten yang sudah kamu buat dan terbukti performanya baik. Itu tadi adalah penjelasan dari formula kreator. Jadi kreator itu emang capek juga.
apalagi kalau sistem kerjanya berantakan. Tapi dengan Creator Hub ini, semua itu bisa kamu skip. Kamu punya sistem yang udah teruji dari mulai nyari ide sampai evaluasi feedback dari audiens, bahkan repurpose konten. Dan spesial buat kamu, di paket Creator Hub ini, kamu nggak cuma dapat template-nya, kamu juga bakal dapat bonus formula script dan copywriting konten. Ada juga bonus kumpulan prompt AI khusus buat konten kreator. Ada juga bonus template desain Canva yang bisa langsung tinggal pakai. Nah, tunggu apa lagi? Kalau kamu serius mau bikin konten tanpa stres dan punya sistem yang kerja secara profesional, link template Creator Hub ada di deskripsi video. Stop buang-buang waktu dan mulai kembangin akun kamu dengan sistem yang benar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau kamu suka, komen, atau juga subscribe.